ke cloud ya. Udah. Oke. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Akang Teteh sekalian yang sudah hadir di Zoom dan yang belum hadir diharapkan hadir nih ya, karena materinya unik untuk pagi kali ini. Ya, sebelum memulai acara di pagi kali ini, saya mau menjelaskan sedikit bahwa di Sabtu pagi ini kita akan melakukan kegiatan gitu ya, kegiatan kita sebut sebagai IKF Berbagi. IKF Berbagi merupakan salah satu kegiatan yang di arrange, yang disusun oleh Divisi Alumni Experience dan Engagement Ikatan Alumni Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. IKF Berbagi merupakan salah satu kegiatan rutin yang juga kita laksanakan di IKF ini dengan platform Zoom. Jadi Akang Teteh alumni, Akang Teteh mahasiswa Unpad gitu ya bisa bisa menyaksikan acara ini, bisa ikut ikut menonton juga di YouTube yang sudah kami share setelah acara ini. Kami di sini mengundang para alumni yang memang sudah berkarir dan memiliki ilmu ya masing-masing di industrinya masing-masing. Seperti kita pagi ini ya, topiknya cukup menarik gitu ya tentang rejim anti money laundering gitu, anti pencucian uang. Mungkin kalau yang udah nonton ini ya, apa mensreanya Panji ya, mensreanya Panji itu beberapa hal ngebahas juga tentang anti pencucian uang atau money laundering gitu ya. Nah, mungkin teman-teman yang Akang Teteh nih, Akang Teteh yang baru pertama kali mendengar anti pencucian uang, money laundering, pencucian uang, dan lain sebagainya terkait ya pencucian uang ini gitu ya, kejahatan-kejahatan yang ada di rezim anti pencucian uang ini gitu ya. Mungkin bertanya-tanya, apa sih pencucian uang itu gitu ya? Padahal kalau kita lihat pencucian uang jangan-jangan cuma uang kotor dicuci masuk mesin cuci pakai sabun terus jadi bersih ya, ya Kang Ian ya? Apakah pencucian uang seperti itu gitu ya definisinya? Atau ternyata pencucian uang itu ada makna lebih dalam di situ ya? Ada makna lain yang mungkin Akang Teteh alumni juga udah tahu kali ya. Mungkin ada yang tahu, ada yang belum tahu, Mas. Ada yang penasaran, apa sih anti pencucian uang itu? Apa sih pencucian uang itu? Nah, di IKF berbagi kali ini kita mendatangkan seorang ahli gitu ya, seorang alumni yang memang sudah berkecimpung di anti pencucian uang. Sejak tahun berapa nih Kang Ion ya? Nanti kita kita dengar dari Kang Ion langsung gitu ya. Kang Ion sudah berapa lama gitu berkecimpung di dunia APU PPT gitu ya, anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Biasanya kita singkat dengan APU PPT. Saya rasa pengalaman Kang Ion ini pasti sudah sangat banyak ya, mengingat Kang Ion sendiri sudah berkecimpung di dunia ini hampir lebih dari 10 tahun. Pasti menarik nih, pasti ada perkembangan, ada fenomena, ada kegiatan-kegiatan yang mungkin baru happening di saat-saat ini ya Kang Ion ya, yang bisa di-share dan berbagi ke kita semua gitu ya. Nah mungkin sebelum kita lanjutkan ke Kang Ion gitu ya, saya mungkin cerita sedikit tentang Kang Ion. Kang Ion adalah alumni Fakultas Ekonomi Bisnis dan Unpad angkatan 2000 nih akan teteh semua gitu ya. Dari jurusan manajemen ya Kang Yon ya. Manajemen ya benar manajemen Ya, angkatan 2000 gitu ya. Jadi mungkin Akang Teteh yang sama-sama di manajemen angkatan 2000 bisa bisa ini nih menceritakan juga nih pengalamannya ke Kang Yon ya sekalian cerita-cerita masa dulu ya kalau misalnya ada teman-teman yang juga join di Zoom kali ini. Baik Kang Yon, mungkin Akang Teteh sekalian juga penasaran gitu ya. Apa sih rejim anti pencucian uang? Seperti apa sih kok bagaimana pencucian uang ini bisa menyebar gitu, bisa terjadi gitu, bagaimana ini bisa muncul gitu kejahatan-kejahatan seperti ini. Mungkin untuk mempersingkat waktu nih Kang Ion, uh, saya persilakan gitu, kami persilakan kepada Kang Ion untuk bisa berkenalan terlebih dahulu dan juga nanti kita tunggu sharing Kang Ion mengenai anti pencucian uang. Untuk Kang Ion kami persilahkan. baik. Terima kasih Teh Novi. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Assalamualaikum sejahtera warahmatullahi untuk wabarakatuh. kita semua. Mudah-mudahan Akang Teteh dalam keadaan sehat selalu dimanapun juga beraktivitas ya. Salam kenal teman-teman Akang Teteh ya. Seperti disampaikan Teh Novi tadi. Saya nama lengkap Haryono Budi Pamungkas, alumni manajemen tahun 2000. Saya belum tahu nih di Zoom meeting ini nanti ada teman-teman satu angkatan atau mungkin pernah berinteraksi sebelumnya ya. Setelah ngambil sarjana ekonomi,
Kemudian saya juga ngambil master hukum di Universitas Indonesia ya. Jadi karena tertarik juga dengan aspek hukum, karena pekerjaan di kantor ya teman-teman ya. Anak saya dua, kebetulan kembar, sekarang SMP kelas 1 teman-teman ya. Tinggal domisili di Tangerang. Nanti mungkin kapan-kapan kita bisa ngopi bareng nih dengan teman-teman ya. Ngobrolnya bisa lebih panjang lagi nanti. Itu aja mungkin ya perkenalan Akang Teteh. Karena ada ungkapan mengatakan tak kenal maka tak sayang. Kan gitu ya, Renovia. Tapi hari ini mungkin ada di antara kita mendengar ada ungkapan yang baru nih, Akang Teteh. Bukan lagi tak kenal maka tak sayang. Novi bisa nebak nggak apanya? Bukan tak kenal maka tak sayang nih. Apa nih kira-kira? Apa tuh? Tak kenal maka apa Kak? Apa Kang Iwan? Apa nih? Akang Teteh ada yang bisa nebak kan ya? Tak kenal maka tak sayang, tapi itu udah lama gitu ya. Ini karena supaya nggak ngantuk aja nih, Tenovi. Jadi mungkin sedikit gombal ya terdengarnya. Belum kenal udah sayang. Gitu. Itu kan terdengar gombal ya, Tenovi ya ketahuan ya. Tapi ternyata Akang Teteh, kalau saya langsung hubungkan aja ya dengan case-case yang ada. Apa benar nih ada ungkapan seperti itu gitu ya. Jadi suatu hari, ini sebelum masuk ke materi nih, Akang Teteh ya. Ada seorang wanita cantik di persidangan. Dia ditanya sama Pak Hakim, saudari, apakah mengenal Bapak yang menjadi tersangka korupsi yang sedang duduk di ruang sidang? Wanita cantik ini menjawab, Pak Hakim, saya nggak kenal. Gitu. Saya nggak kenal Pak Hakim, gitu ya. Tapi Pak Hakim kemudian bilang begini, Kang Teteh. Apakah mungkin saudari tidak mengenal Bapak itu, tapi saudari menerima sejumlah uang, gitu ya. Tapi saudari menerima perhiasan, menerima mobil dan sebagainya. Singkat cerita, wanita ini masuk penjara. Sekian bulan ya, sekian bulan. Nah, jadi Akang Teteh ternyata ada satu ketentuan dalam undang-undang, setiap orang yang menerima harta kekayaan ya dari hasil kejahatan maka bisa kena ancaman pidana gitu ya. Nah, begitu juga dengan case-case lain nih, ada case-case yang menarik mungkin akan relate dengan kehidupan kita sehari-hari ya. Mungkin di beberapa persidangan kita sering mendengar ada seorang ibu rumah tangga gitu ya. Suatu hari di persidangan Pak Hakim nanya ke ibu rumah tangga, Ibu tahu nggak profesi dari sang suami? Wah, saya kan istrinya Pak Hakim. Masa saya nggak tahu pekerjaan suami kan gitu ya, Dan? Kata si ibu ini, suami saya adalah pengusaha batu bara, gitu ya. Nah, ternyata Pak Hakim bilang berdasarkan fakta persidangan bahwa si suami ibu ini bukan pengusaha batu bara, Akang Teteh. Jangankan pengusaha batu bara gitu ya, pengusaha pun bukan gitu ya, melainkan seorang penipu ulung. Jadi dia datang ke investor, ambil uangnya, pergi ke perusahaan mining, bikin dokumen perjanjian palsu. Singkat cerita, masuk penjara juga gitu ya. Jadi memang ada klausul seperti itu. Nah, berikutnya mungkin case yang lain nih, teman-teman. Terakhir ya, sebelum masuk ke PowerPoint. Mungkin di antara kita pernah dengar kasus Belindadi ya. Eh, Kalau teman-teman di PPATK, Novi ya, udah sangat sering mendengar kasus serupa itu. Jadi Melinda ini adalah seorang marketing Citibank pada waktu itu. Dia kemudian menggelapkan dana nasabah, bahkan saking percayanya nasabah dengan Melindadi, ada nasabah yang ketika pindah buku itu bahkan dia tidak mencantumkan tanda tangannya.
Bayangkan gitu ya teman-teman ya, saking percayanya. Dan mungkin lebih dari itu juga bukan percaya aja, tapi juga sangat teledor gitu ya, sehingga tanda tangannya dipalsukan. Saking percayanya nasabah dengan Melindadi pada waktu itu, nomor rekening tujuan nasabah itu juga nggak dituliskan sama nasabahnya. Saya mau pindah buku misalkan, udah deh Melinda kamu aja yang tulis, yang ujungnya 321 misalkan. Akhirnya nomor tujuannya ditulis nomor rekening yang lain gitu ya. Nah, di sisi lain ternyata Melindadi ini punya suami ya, namanya adalah Andika Gumilang waktu itu. Andika Gumilang di persidangan ditanya sama Pak Hakim, saudara, apakah saudara nggak tahu bahwa uang yang transfer oleh istri ini adalah dari hasil penggelapan? Kata sang suami apa, Akang Teteh gitu ya. Oh, saya nggak tahu Pak Hakim gitu ya. Karena saya nggak pernah ngecek saldo gitu ya. Jadi bayangkan ada orang yang nggak pernah ngecek saldo. Mungkin berbeda dengan saya nih Teh Novi. Tiap hari ngecek saldo gitu ya. Candanya. Jadi si AM ini, si AG ini bilang bahwa dia baru tahu ada uang masuk dari istri itu pada saat dia mau tarik tunai di ATM, ada keperluan gitu ya. Tapi kemudian Pak Hakim bilang begini, oke lah saudara nggak tahu ada transferan dari sang istri yang merupakan hasil penggelapan. Tapi apakah saudara nggak tahu ada mobil mewah terparkir di halaman rumah saudara? Gitu. Singkat cerita, masuk penjara. Baik istri maupun suami. Jadi money laundering itu, Akang Teteh, ternyata tidak hanya uang yang dicuci, tapi juga seluruh bentuk harta kekayaan. Baik perhiasan, properti, rumah, apartemen, mobil, dan sebagainya. Itu mungkin sebagai pengantar, jadi kita bisa mengambil benang merah, kita perlu hati-hati, kita dituntut untuk konfirmasi kalau ada uang masuk ke rekening kita, gitu ya. Konfirmasi kepada yang mengirim, ini uang apa, ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Baik, Teh Novi dan Akang Teteh, kita masuk ke materi aja ya. Nah, saya dititipin topik dengan judul yang unik ya, rezim anti pencucian uang di Indonesia. Rezim ini ternyata konotasi yang tidak selalu negatif, Akang Teteh, tapi juga bisa sangat positif. Jadi rezim itu sebetulnya adalah sistem. Jadi sistem bagaimana penerapan anti pencucian uang di Indonesia itu diterapkan. Tidak hanya penegak hukum, tidak hanya perbankan, tidak hanya PPATK, tapi semuanya gitu ya. Mungkin kita bisa next dulu. Nah, Akang Teteh yang saya hormati, di Indonesia ini semuanya terjadi. Di depan kita ini adalah 26 tindak pidana gitu ya, 26 kejahatan. Hari ini semua kejahatan hampir semuanya itu motifnya adalah keuangan. Hampir semuanya adalah motifnya adalah keuangan gitu ya. Ya kalau korupsi udah pasti ya, penyuapan, narkotika, perbankan, penyelundupan tenaga kerja, senjata gelap, terorisme, penculikan, prostitusi, perjudian yang sekarang lagi marak, perpajakan, kehutanan, semuanya tuh berujung kepada uang gitu ya. Jadi hampir nggak ada yang motifnya itu bukan keuangan. Mungkin kalau pembunuhan dengan motif dendam ya mungkin ya. Tapi hampir semua kejahatan hari ini di Indonesia ini bermotifkan keuangan. Dan pencucian uang ini adalah cara untuk menyembunyikan hasil kejahatannya gitu ya. Jadi kalau saya bikin praktis gini, kalau ada koruptor, dia menggelapkan dana pemerintah daerah misalkan. Dia pindahkan dari rekening bendahara kantor ke rekening perusahaan milik pribadi. Nah, ketika dipindahkan itu udah termasuk apa namanya pencucian uang. Apalagi nanti dibelikan mobil, dibelikan rumah, dibelikan apartemen, dibelikan kripto, Bitcoin, dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi teman-teman semua, pencucian uang ini
masuk ke dalam berbagai kejahatan. Kenapa ada orang mencuci uang? Karena supaya penegak hukum, supaya orang-orang itu tidak bisa mendeteksi dengan mudah asal-asal dari kejahatannya gitu ya. Kalau misalkan uang tetap di rekening, mungkin penegak hukum bisa dengan mudah, oh ini hasil dari transferan dari rekening Pemprov misalkan seperti itu. Tapi kalau sudah dipindahkan, beli rumah, dibeliin asuransi, kemudian dipakai berjudi di Singapura, kemudian dibikin perusahaan gitu ya, dan sebagainya. Jadi semua kejahatan yang diancam 4 tahun itu bisa didakwa dengan pencucian uang gitu ya. Nah, oleh karena itu perlu penanganan yang sistematis karena kejahatan pencucian uang ini pasti terencana dengan baik, pasti terstruktur gitu ya. Tidak ada misalkan koruptor bangun tidur jam 6, wah nanti jam 8 deh saya mau menggelapkan uang dari Pemprov. Nggak ada gitu ya. Pasti sudah direncanakan. Nanti menggunakan rekening siapa menampungnya, apakah bikin perusahaan dulu dan sebagainya dan sebagainya. Oke lanjut dulu ya, Renovi. Ini mungkin bisa dibilang proses atau bisa juga dibilang apa ya, bentuk dari pencucian uang. Jadi ada tiga bentuk pencucian uang, Akang Teteh. Namanya itu adalah placement, layering, dan integration. Placement ini menempatkan hasil kejahatan apapun gitu ya ke dalam sistem keuangan ya. Jadi dalam bentuk apa placement ini? Yang pertama, uang hasil kejahatan dimasukin ke rekening tabungan. Rekening tabungan ini termasuk apa namanya favorit pelaku kejahatan ya, Akang Teteh. Jadi uang hasil kejahatan pasti kebanyakan ditaruhnya di perbankan gitu ya. Jadi baik dalam bentuk rekening tabungan, apakah rekening giro misalkan, apakah juga dibikin ke dalam polis asuransi, dimasukin ke bentuk saham, ditaruh di koperasi simpan pinjam dan sebagainya. Pokoknya ke dalam semua jenis bentuk produk keuangan yang ada. Itu namanya adalah placement gitu ya. Kenapa sih ada orang kemudian naro atau melakukan placement? Karena nanti akan ada tahapan berikutnya untuk dia menyembunyikan lebih jauh lagi gitu ya. Jadi konsepnya teman-teman, Akang Teteh, pelaku kejahatan itu udah paham bahwa kejahatan yang terbaik itu adalah menjauhkan harta kekayaan hasil kejahatannya itu dari pribadinya, dari identitasnya, ya. Jadi ditransfer ke rekening orang, menggunakan rekening orang, menggunakan rekening perusahaan dan sebagainya. Ini adalah placement yang pertama, ya. Terus saya ngelihat ada Kang Indra nih, Kang Indra nih salah eh, lagi di mana? Ini ya, Seoul ya, Kang Indra nih. Oke, eh yang kedua adalah layering. Layering ini memindahkan atau mengubah bentuk ya. Nah, nanti saya jelaskan begini. Jadi ketika uang itu yang merupakan hasil kejahatan, baik itu hasil korupsi, hasil narkotika, hasil judi online, maka dia akan pindahkan. Kenapa sih dipindahin ya, Akang Teteh? Karena pasti perbankan itu akan terus menelusuri. Pasti penegak hukum itu akan terus menelusuri, gitu ya. Baik memindahkan ke rekening sendiri, ke rekening orang lain, ke rekening istri, ke rekening perusahaan, dan sebagainya, dan sebagainya. Itu adalah layering. Kalau mengubah bentuk itu, Akang Teteh adalah mengubah bentuk dari dana yang ada dalam tabungan menjadi deposito, misalkan seperti itu. Nah, tapi sekarang ini ada yang menarik nih, Akang Teteh, dan menjadi tantangan buat semua eh, apa rezim, semua elemen rezim di Indonesia. Jadi ada dua modus besar hari ini, Akang Teteh, dalam pelaku kejahatan itu melakukan aksinya. Pertama adalah menggunakan rekening milik orang lain, gitu ya. Kok bisa, gitu ya? Jadi nggak ada lagi ceritanya pelaku kejahatan itu buka rekening ke bank, ke teller, ke customer service, nanti akan digunakan untuk melakukan kejahatan. Sudah nggak ada. Itu udah 10-15 tahun yang lalu gitu ya. Jadi nggak ada juga misalkan pelaku koruptor itu
mentransfer uangnya itu ke istri, ke anak, ke keponakan itu udah hampir nggak ada gitu ya. Jadi udah hampir nggak ada. Tapi sekarang itu menggunakan rekening orang lain. Dapatnya dari mana? Gampang banget Akang Teteh sekarang ya. Jadi kalau misalkan Akang Teteh pernah dengar istilah dark web gitu ya, semuanya ada di situ. Orang yang jual rekening, orang yang jual senjata berat, senjata api, termasuk yang jual ginjal gitu ya. Ginjal plus paket pemasangan itu juga ada di dark web. Tapi kalau di beberapa waktu yang silam, ini ada sindikat judol, dia lagi nyari rekening nih, Akang Teteh. Cari rekening, kemudian maksudnya rekening yang bisa dijual gitu ya. Dia pergilah ke pelosok kota di Jawa Barat gitu ya. Jadi cari orang yang mau jual rekeningnya. Karena masyarakat itu masih banyak yang nggak paham. Boro-boro ngerti tentang pencucian uang gitu ya. Mereka juga masih sibuk untuk ngurusin makan untuk hari esok gitu. Nah, suatu hari ada seorang pria ketika semua orang pergi bekerja ke kantor di hari Senin di jam 9 pagi, ada seseorang main kartu di pos ronda Teknovi. Jadi pelaku kejahatan itu melakukan profiling, melakukan identifikasi. Ini ada emas-emas main kartu di pos ronda. Kartu domino ya, Akang Teteh. Artinya apa? Profesi dia adalah pengangguran. Mas, mau nggak saya kasih 5 juta? Wah, senang banget tuh. Kartunya langsung dibuang Akang Teteh gitu ya. Udah bangkit dari duduknya kan. Mana uang 5 jutanya? Kata sindikat judul ini, eh, saya akan kasih 5 juta, tapi kamu kasih saya buku tabungan, kartu ATM dan sebagainya. Dikasih, kan? Dan si mas-mas ini nggak peduli, nggak mau tahu itu rekening nanti dipakai buat apa, kejahatan dan sebagainya. Singkat cerita, Akang Teteh, mas-mas ini ternyata sampai dipanggil ke persidangan sama Pak Hakim. Hei saudara, kenapa kamu jual rekening ke pelaku judi online? Gitu ya. Oh, Pak Hakim, mohon izin, mohon maaf, saya nggak tahu. Ini ternyata kemarin yang beli adalah sindikat judol, gitu ya. Sudah berapa kali kamu jual rekening? Baru pertama Pak Hakim. Kenapa kamu jual rekening? Saya nggak punya nafkah, istri saya sakit, anak saya juga perlu biaya. Ya sudah kamu pulang, jangan lakukan seperti itu lagi. Jadi bisa terjadi seperti itu. Nah, menggunakan rekening orang lain ya bisa dari media sosial, bisa dari mana aja. Jadi termasuk kita ini teman-teman mohon maaf ya Kang Teteh. Berhati-hati ketika misalkan ada siapapun juga yang numpang transfer. Bro, numpang transfer dong. Di banking gue lagi error nih gitu ya. Nanti gue ganti deh cash gitu ya. Saya sekarang akan Teteh kebetulan menjadi tim pengaduan masyarakat di PPATK. Jadi hampir tiap hari nih Teh Novi, kalau enggak yang keblokir rekeningnya karena main judul, karena kena korban penipuan gitu ya. Yang main judul ini, yang rekeningnya keblokir ini hampir tiap hari saya temuin di PPATK di kantor di Jakarta Pusat gitu ya. Jadi ada yang betul-betul ada dua kelompok nih Navi ternyata kalau saya klasifikasiin orang main judo ini jadi ke judo dikit ya. Nanti sebelum ke yang lain. eh Kelompok pertama yang main judol atau judi online ya. Jadi kan judol ini kita udah paham lah ya teman-teman bahwa judi online ini adalah kejahatan, dipidana 10 tahun, nggak main-main gitu ya. Tapi ada seseorang datang dia ke kantor saya, Pak, saya memang jujur main judi, main slot sampai 1 miliar. Wah, orang kaya nih Tenovi gitu ya. Jadi dia jujur ya udahlah, saya mau apa lagi lah, mau bohong juga kan transaksinya udah kedetek sama PPATK gitu ya. Ya udah Mas, saya bilang, bukan Mas ya Ibu, ibu-ibu, ibu-ibu ini main judol gitu ya. Nah dia akhirnya mengajukan keberatan ya. Nanti tunggu deh Bu, ini kan karena siapapun juga yang bertransaksi dengan bandar judol, ya udah tunggu aja panggilan dari penyidik gitu. Tapi banyak juga yang main judi online itu adalah orang-orang yang uangnya itu sangat terbatas, ya, Novi. Mencoba peruntungan gitu ya. Ah, saya coba deh gitu ya. Sekali menang, 2 kali menang gitu ya. Karena apa? Akan lihat ya, sekarang ada yang tahu nggak deposit judi online paling kecil berapa sih? Teh Seratus Novi ribu, yang 100.000.
Enggak, Tenovi ternyata lebih kecil dari itu. Jadi Bisa dua lebih puluh kecil lima dari itu ribu ya, Kang itu, ya. 25.000 itu udah bisa deposit judi online. Luar Makanya semakin biasa besar nih. lah gitu ya. Luar biasa kan. 100.000 mungkin ada orang masih, aduh sayang juga gitu ya ntar kalau kalah. Ini 25.000. Makanya dikasih menang dulu. Satu kali, dua kali, tiga kalinya kalah. Dibikin algoritma nanti misalkan eh, menang, kalah, kalah, menang, kalah, terus ya. Akhirnya banyak orang cari duit buat judol, jual anak buat judol itu udah ada. Jadi tim saya pernah tuh Tenovi ke Lapas Tangerang, dia mewawancarai orang yang bermain judol, anaknya dijual, istrinya cerai gitu ya. Jadi ediknya itu luar biasa judi online itu. Bahkan ada seorang pejabat datang ke kantor saya, dia menggunakan jas, udah pensiun gitu ya. Rekennya kita blokir gitu ya. Dan sampai ketemu dengan saya itu dia masih mengatakan gini, aduh bu, pak gitu ya. Saya kalau nggak diblokir sama perbankan, saya pasti masih bisa menang. Coba Tenovi bayangkan. Jadi masih ada orang yang berpikiran bahwa judul itu permainan yang fair. Mohon maaf nih, kalau saya menganggapnya ini algoritma aja dipermainkan. Nah itu modus pertama, Akang Teh. Jadi layering ya, saya takut terlalu jauh. Jadi yang kedua adalah menggunakan rekening perusahaan. Kalau modus pertama tadi menggunakan rekening orang lain, sekarang modus kedua adalah menggunakan rekening perusahaan. Perusahaannya baru berdiri. Maksud saya perusahaan itu berizin, pasti berizin. Nggak ada orang pelaku kejahatan mau mencuci uang, dia sekonyong-konyong menggunakan perusahaan yang tidak berizin. Nggak, itu terlalu nanti konyol ketika dikonfirmasi oleh perbankan. Jadi menjadi alibi gitu ya. Oh, saya punya perusahaan yang berizin gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa kita lihat nih, Akang Teteh. Karakteristik perusahaan yang sering digunakan untuk money laundering. Pertama, baru berdiri. Baru berdiri, berizin, baru berdiri, buka rekening, nggak lama nerima uang dari luar negeri, dari Argentina 50 miliar. Itu biasanya narkotika. Ya, itu udah sering ada kasusnya. Yang kedua, perusahaan baru berdiri, tapi kok menang tender, menang pengadaan, gitu ya. Itu juga ada kasusnya, udah banyak banget, gitu ya. Pasti itu adalah korupsi persekongkolan. Kan nggak mungkin ya, pemerintah ataupun swasta mau beli barang ke perusahaan yang baru berdiri, pasti kita kan pilih-pilih ya. Ini historinya, pengalaman. Tapi ini banyak kasus seperti ini. Maka perbankan itu terkecoh seringkali. Yang ketiga itu perusahaan baru berdiri, kemudian dia kirim uang ke luar negeri. Narkotika. Seperti kasusnya Freddy Budiman, almarhum ya. Mungkin Akang Teteh pernah dengar kasusnya Freddy Budiman. Dia ketika ada di dalam lapas, masih sempat-sempatnya dia itu nyuruh karyawannya, kamu pergi ke luar negeri, liburan, buka rekening tabungan di luar negeri. Buat apa? Buat menampung hasil narkotikanya. Loh, dikirimnya dari mana nanti? Dikirimnya adalah dari perusahaan yang baru dibentuk sama sindikat Freddy Budiman. Jadi perusahaan yang baru berdiri kirim uang ke luar negeri ke rekening tabungan si sindikat Freddy Budiman. Itu layering ya teman-teman ya yang kedua. Nah, mungkin yang ketiga, proses atau bentuk pencucian uang ini adalah integration. Integration ini mengembalikan dana yang telah tampak sah sehingga bisa digunakan. Maksudnya tuh dibeliin apartemen ya, tapi pasti pakai nama orang lain. Dibeliin mobil pakai nama orang lain ya. Tapi akhirnya nanti mungkin akan terungkap juga di persidangan. Udah banyak kan kasusnya ya, Kang Teteh ya. Orang yang beli mobil oh, pakai nama orang lain, beli apartemen pakai nama orang lain gitu ya. Ini bentuk pencucian uang ya. Kita lanjut. Ini saya rasa sama aja dengan yang tadi, di skip aja, mohon maaf. Nah, Akang Teteh yang saya hormati, background kita ini sarjana ekonomi gitu ya. Dan tentunya Akang Teteh juga ada yang menjadi pebisnis, ada yang berkecimpung di apa namanya perusahaan konsultan, ada yang apa namanya di perusahaan BUMN, ada yang punya bisnis pribadi gitu ya. Ternyata kita apapun background pendidikannya
harus punya pemahaman basic tentang pencucian uang, gitu ya. Jadi ada undang-undang yang paling baru itu nomor 8 tahun 2010. Yang intinya ada perbuatan-perbuatan yang bisa dipidana kalau kita nggak hati-hati. Meminjamkan rekening ke pelaku kejahatan bisa masuk ke dalam pasal pencucian uang, ya. Meminjamkan KTP pun bisa juga dipidana juga. Kalau nanti akhirnya untuk kejahatan, ya. Tentunya nanti setelah didalami di persidangan. Nah, intinya hidup ini ternyata ada resiko. Hari ini di Indonesia banyak pelaku kejahatan. Dalam 1 bulan, Akang Teteh, eh, ini timnya Teknovi ini di PPATK, 1 bulan itu kurang lebih menerima 15.000 laporan transaksi keuangan mencurigakan. Jadi transaksi yang dilakukan oleh nasabah di Indonesia ada 15.000 1 bulannya yang mencurigakan. Mencurigakan itu ya apa namanya berpotensi untuk adanya kejahatan, ya. Nah, lanjut dulu Teh Novi. Punten Mas Nah, Ion, ya. saya izin izin lab dulu, akan digantikan oleh Kang Gatot. Kang Gatot Oh sudah ya. ready sudah. Ya, Oh si iya, siap. Kang Gatot siap. Ya, Oke, makasih ya Teh Novi. Ion kopi saya. Satu lagi mungkin disclaimer ya Kang Ion, untuk terkait legal maupun hukum kita belum merujuk ke KUHP baru ya saat ini ya, masih menggunakan yang lama ya, karena ada beberapa penyesuaian untuk setahu saya nih. Teh Novi suaranya hilang. Belum terdengar. Kalau di saya nggak kedengeran ya. Di Akang Teteh kedengeran nggak? Belum, Kang. Kayaknya lag internetnya Oh, mungkin lagi ya. ya. Iya. Oh ya ya. Oke, iya, makasih ya Teh Novi. Nanti ya terkait KUHP ya. Ada gangguan mungkin, Kang. Halo, sekarang ada nggak ya? Nah, ada Belum ada sekarang ya? ada. Ada ya? Iya, Kang Yang mungkin izin mengingatkan terkait rujukan pasal maupun hukum, kita saat ini masih ngebahas dengan rujukan yang lama ya, Kang Yon ya. Kang Yon lebih paham sebenarnya. Ya, kita belum menggunakan KUHP baru yang memang sebenarnya berlaku di 2 Januari 2026 ini, Kang Teteh nih. Kalau dari penjelasan sebelumnya kita masih menggunakan pasal-pasal maupun kebijakan yang lama. Belum menggunakan yang 2 Januari per 2026. Oke, ya, makasih Teh Novi tambahannya ya. Nanti untuk KUHP kita sesi tersendiri ya. Baik, kita bergeser ke slide berikutnya. Ini dibantu Kang Gatot ya sama Teh Anggi ya. Inilah yang dimaksud dengan rezim, Kang Teteh. Jadi kan topik kita ini rezim gitu ya. Kalau dulu kan kita ngedengar rezim itu semua mahasiswa demo ya, Kang Gatot ya. Wah, ini rezim nih, rezim orde orde apa nih ya? Demo gitu ya. Karena ini rezimnya nggak bener ya korupsi. Tapi kita lawan dengan rezim anti pencucian uang. Yang intinya di sini ada berbagai elemen ataupun komponen ya dari pemerintah yang ada PPATK di tengah ya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan. Nah, PPATK ini sesuai dengan kewenangannya melakukan analisis transaksi keuangan mencurigakan gitu ya. Dan sekarang sensitif banget Akang Teteh ya. Jadi kalau misalkan Akang Teteh punya rekening pribadi kemudian dicampur dengan rekening bisnis, jangan. Nanti banknya itu sensitif. Ya, bisa-bisa banknya ngelaporin PPATK gitu ya. Kalaupun mau seperti itu silakan, tapi bilang dulu ke banknya gitu ya. Misalkan Kang Gatot nih punya rekening pribadi, kemudian lagi bikin usaha juga gitu ya. Tiba-tiba pola transaksinya berubah. Yang biasanya masuk 1 bulan misalkan 100 gitu ya. Ternyata jadi 1 miliar. Wah, ini transaksi apa? Ini bank ini sekarang sensitif banget. Jadi kalau mau bilang ke banknya, Mbak, nanti bulan depan saya ada uang masuk sekian dari transaksi bisnis gitu ya. Sekarang lagi diurus dulu apa perizinannya dan segala macam gitu ya. Itu nanti banknya akan lebih terkonfirmasi dengan baik.
Nah, PPATK juga pokoknya semua deh ngurusin kejahatan ya. Semua kejahatan karena motifnya keuangan pasti masuknya ke perbankan, ke asuransi. Paling banyak perbankan gitu ya. Ya, sekarang kalaupun ada kripto dan sebagainya memang ada sih jadi Akang Teteh ya. Jadi sekarang banyak pelaku kejahatan menggunakan kripto gitu ya. Nah, ini sebetulnya kan kripto ini udah menjadi salah satu pihak yang wajib lapor ke PPATK kalau ada nasabah kripto ini yang transaksinya tuh aneh-aneh, tiba-tiba melonjak, tiba-tiba besar, tapi nggak sesuai dengan profilnya, gitu, nggak sesuai dengan penghasilannya. Tapi sekarang artinya gini, sepanjang dia terdeteksi di perusahaan kripto, masih bisa dideteksi. Tapi hari ini yang banyak kejadian gini, jadi ada dua dua kasus nih. Pertama gini, orang bikin wallet address yang gratis di sebuah website, ya. Jadi semacam rekening, tapi rekening kripto, tapi itu nggak terdeteksi. Itu banyak dilakukan. Kemudian dia pergilah ke sindikat yang lain. Mas, kamu transfernya ke wallet address yang ini, ya. Nanti saya akan lanjutkan dananya ini ke luar negeri. Jadi nggak dicairkan di Indonesia. Nah, itu hanya dia dan Tuhan yang tahu. Nah, yang kedua, Akang Teteh, banyak para pengusaha, orang yang kelebihan duit, sekarang itu jualan kripto, gitu ya. Oke, kalau ada yang bertanya silahkan ya, atau mau diskusi silahkan. Jadi banyak saya temuin di kantor saya ini yang datang, rekeningnya keblokir. Begitu saya lihat, dia pengusaha. Usahanya apa? Jualan kripto gitu ya. Tapi yang belinya banyak banget. Ternyata yang belinya itu adalah bandar judol. Jadi sekarang itu bandar judol, bandar judi online itu banyak beli kripto juga. Nah, apakah kemudian pengusahanya itu bisa berisiko kena pasal juga? Bisa banget gitu ya. Karena apa? Pertama, dia nggak berizin jualan kriptonya. Yang kedua, jangan-jangan dia apa namanya kong kali kong dengan bandar judol. Nanti kita diskusi lagi. Nah, kita lanjut dulu aja ya. Next slide berikutnya. Intinya, rezim anti pencucian uang ini ada PPATK yang melakukan analisis, ada penegak hukum, ada Polri, KPK, ada Kejaksaan, ada Bea Cukai, ada pajak, ada Badan Narkotika Nasional. Ada juga perbankan, ada juga asuransi dan berbagai industri keuangan, gitu ya. Nah, tujuan akhirnya, Akang Teteh yang berbahagia, rasa-rasanya nih menurut saya gitu ya, Kang Teteh. Semua kejahatan ini akan lebih efektif kalau ditangani dengan follow the money. Kalau rekeningnya itu diblokir. Kalau rekeningnya itu kemudian dan ya, ini kalau bicara kejahatan kehutanan nih sekarang. Sekarang ini eh, pemberitaan banyak ya kehutanan, lingkungan hidup, tambang gitu ya. Mereka ini seringkali perusahaannya nggak berizin atau perusahaan sawitnya itu bahkan sudah dihukum itu banyak. Ini nggak boleh berproduksi lagi, nggak boleh ngolah lahan lagi gitu ya. Tapi ternyata dihukum dengan undang-undang kehutanan gitu ya. Tidak menggunakan undang-undang pencucian uang. Dampaknya apa? Gitu ya. Dananya masih ada Kang Teteh gitu ya. Jadi perusahaannya udah nggak boleh beroperasi, manajernya sudah dipenjara, tapi uangnya masih banyak ya karena tidak digunakan pemblokiran dengan undang-undang pencucian uang gitu ya. Nah, tujuan akhirnya mudah-mudahan kriminalitas menurun. Nah, kan nanti Kang Teteh bertanya, emang sekarang udah menurun nih Kang Ion ya. Ya, rasanya sih makin banyak itu ya. Karena semakin banyak orang berambisi untuk mencari uang dengan cara yang instan gitu ya. Lanjut dulu, nah, Kang Gatot. Nah, makasih ya. Nah, ini adalah penyidik gitu ya. Jadi, Kang Teteh yang saya hormati, penyidik ini yang membantu PPATK untuk mengungkap kejahatan. Ketika penyidik misalkan
datang ke PPATK, PPATK tolong dong telusurin aliran dana si Tuan X, dia tersangka narkotika, ya nanti PPATK kasih datanya ke perbankan, ke polisi, ya ke BNN gitu ya. Nanti mereka kemudian membawa bukti ya ke persidangan. Ini loh yang apa namanya melakukan kejahatan gitu ya. Jadi semua pelaku kejahatan awalnya penyidik mungkin minta Mr. X gitu ya. Mr. X ini PPATK cari dong aliran dananya. Ternyata Mr. X ini kirim uang ke si A, ke si B, ke si C gitu ya. A-nya itu transfer lagi ke si X, Y, Z dan seterusnya. Itulah pendekatan follow the money Akang Teteh. Jadi semua pelaku kejahatan itu nanti terungkap gitu ya. Jadi nggak cuma satu aja. Kalau menggunakan pasal yang biasa mungkin ya udah seperti yang Akang Teteh sering dengar ya. Illegal logging yang ditangkap siapa? Misalkan ya udah penggergaji kayunya, yang sopir truknya di penjara. Padahal di belakang itu banyak transaksi gitu ya. Nah itu karena tidak menerapkan undang-undang pencucian uang gitu ya. Ini sekedar tahu aja. Lanjut dulu. Nah, ini juga cukup tahu aja bahwa eh, sekarang ya intinya gini deh, Akang Teteh ya. Kita berprofesi dimanapun juga, pada intinya kan kita hidup di apa satu negara yang sama gitu ya. Kita Indonesia punya banyak sumber daya alam, ya, kemudian punya banyak kekayaan tambang gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dikejar, yang dihukum hanya penggergaji, ya, hanya kurir narkotika, hanya si sopirnya gitu ya, itu tidak akan efektif. Kalau misalkan penyidiknya nggak minta ke PPATK, ya mungkin nggak akan bisa ditelusuri dengan baik. Kalau perbankannya itu tidak melaporkan ke PPATK juga mungkin tidak akan terungkap juga. Dan mungkin yang paling mendasar, kalau misalkan masih ada pihak swasta yang mencoba-coba melakukan suap ke pemerintah, itu pun bisa mengganggu juga gitu ya. Kan kadang-kadang gitu ya teman-teman ya. Ini pemerintahnya udah ini kok udah berusaha untuk nggak apa korup, tapi swastanya nih masih coba-coba aja nih. Dan memang banyak seperti itu Akang Teteh gitu ya. Jadi swasta itu meskipun dia bukan penyelenggara negara, tapi bisa juga kena pasal korupsi ya. Karena dia misalkan ya melakukan apa namanya pemalsuan ya dan sebagainya. Ini banyak kasus di mana pemerintah sudah mencoba untuk enggak korup, tapi ternyata swastanya, Pak, bisa nggak Pak izinnya dipercepat, Pak, bisa nggak Pak ini cukainya dipermurah, itu banyak kejadian gitu ya, teman-teman. Nah, lanjut dulu, Kang Teteh. Jadi intinya menghukum secara fisik hanya di penjara tanpa memblokir, tanpa merampas eh, hasil kejahatannya itu nggak bisa gitu ya. Nah mungkin kalau Akang Teteh kemarin sempat dengar nih rame-rame, "Wih, ini kok pemerintah nggak pernah mengesahkan undang-undang perampasan aset, gimana sih sudah belasan tahun gitu ya." Itu masih berproses, memang ada dinamika yang terjadi, tapi sebetulnya masih punya payung hukum alternatif. Kalau kemarin kan undang-undang perampasan aset gitu ya. Sebetulnya itu ada payung hukum namanya Peraturan Mahkamah Agung tahun 2013. Jadi kalau misalkan gini, contoh konkretnya gitu ya. Ada terdakwa korupsi. Kemudian mau dirampas asetnya, misalkan. Tapi kan harus disidang dulu, dibawa ke persidangan. Nah, belum ada undang-undang perampasan aset. Dengan peraturan Mahkamah Agung tahun 2013, ketika misalkan ini ada sedikit berbau ini ya, hukum gitu ya. Misalkan ada penegak hukum nih, penyidik sudah bawa bukti ya, tapi si terdakwanya ini kabur ke luar negeri gitu ya. Nah, dengan peraturan Mahkamah Agung ini bisa nih penyidik minta ke Pak Hakim. Pak Hakim, tolong dong ini di sidang tanpa ada kehadiran si terdakwa. Itu bisa gitu ya. Dikasih waktu 14 hari kerja, silakan deh. Pelaku kejahatannya mau kabur, mau operasi plastik, mau kemana, nggak datang biarin aja. Yang penting buktinya ada, nanti harta kekayaannya disita. Itu bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, mungkin lanjut dulu. Eh, saya pikir ini eh,
cukup tahu aja lah ya. Ini pokoknya konsepnya seperti itu. Jadi mencegah kejahatan atau misalkan menghilangkan motivasi pelaku kejahatan itu adalah dengan memutus mata rantainya, ya, yaitu si dana tadi, ya, mau itu narkotika, mau itu apa namanya korupsi dan sebagainya. Jadi memutus hasil kejahatannya. Tapi kan sekarang tantangannya lebih besar lagi ya, Akang Tete ya. Tadi menggunakan rekening orang lain, menggunakan perusahaan gitu ya. Banyak kok tapi udah terungkap ya. Nggak susah-susah juga sih. Lanjut aja, Kang Gatot. Nah ini tadi barangkali yang saya bilang di awal nih, Akang Teteh. Rasanya mulai hari ini 2026, kita perlu tahu juga ada pasal 3, 4, dan 5. Yang saya contohkan di awal, pasal 5. Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan. Menerima itu secara langsung gitu ya, ataupun nggak langsung. Jadi masuk ke rekening si orang itu hasil kejahatan, maka bisa dipidana dengan 5 tahun penjara gitu ya. Jadi harus hati-hati juga, baik berbisnis, baik pribadi dan sebagainya. Jadi setiap orang yang menerima. Tapi sekarang ini modusnya nggak lagi menerima, tapi menguasai penempatan. Maksudnya apa nih? Pelaku kejahatannya tidak menerima melalui rekening yang bersangkutan, tapi pakai rekening orang lain. Akang Teteh pernah dengar nggak ada seorang istri dari pejabat, dia dikasih kartu kredit dari pengusaha. Silakan Bu belanja di luar negeri gitu ya. Nah, itu salah satu contoh gitu ya. Jadi menguasai uang yang ada di rekening orang lain gitu ya. Itu dari hasil tindak pidana. Jadi hati-hati kita berbisnis dengan orang yang belum kita kenal, berbisnis dengan perusahaan yang baru berdiri, ya, berbisnis dengan perusahaan yang tidak berizin atau berizin tapi tidak sesuai dengan izinnya, gitu ya. Itu juga banyak. Contohnya apa misalkan? Perusahaan izinnya itu adalah perdagangan, tapi dia jualan Bitcoin. Ah, jangan tuh, hati-hati. Karena gini, kakak teh. Biasanya kalau satu orang sudah melakukan pelanggaran, dia cenderung untuk melakukan perbuatan atau pelanggaran hukum lainnya. Jadi kalau misalkan tadi, oh saya perusahaan perdagangan, tapi saya jualan Bitcoin, itu pelanggaran kan gitu ya. Nanti pelanggaran keduanya itu, wah saya nggak peduli jualan kepada siapa aja, yang penting laku. Jualan Bitcoin ke bandar judol gitu ya. Saya pernah, Akang Teteh, ada seorang kuasa hukum, saya temuin di kantor, dia kliennya perusahaan, eh, CEO-nya ada orang Rusia gitu ya. Sudah berdiri sekitar 2 tahun perusahaannya, tapi tiba-tiba ada lonjakan transaksi. Dia di satu hari ya, 31 Oktober tahun sekian, tiba-tiba dia nerima banyak uang sampai puluhan ratusan miliar gitu ya. Nah, kuasa hukumnya itu bilang ke saya, Pak ini boleh nggak saya mewakili klien saya? Boleh Pak, silakan. Ini rekening klien saya diblokir gitu ya. Eh, Bisa nggak dibuka? Bisa Pak, tapi Bapak harus jawab dulu pertanyaan saya gitu ya. Oh gitu. Ya, coba Pak, Bapak jelaskan transaksi tanggal 31 Oktober ini transaksi dengan siapa? Jadi ketika saya tunjukkan dalam satu lembar kertas dari atas sampai bawah, perusahaan ini menerima banyak transferan dari orang lain. Saya bilang ini transaksi apa Pak? Nggak bisa jawab gitu kan. Terus saya bilang ini penjualan Bitcoin ya Pak, itu kan. Nah, terus saya tanya lagi, perusahaan Bapak jual Bitcoinnya ke siapa gitu kan? Ada izinnya apa enggak? Nah, dia udah apa speechless gitu ya. Ini Pak ada izinnya perdagangan. Oh bukan Pak, izinnya beda lagi saya bilang kan. Harus izin penjualan apa sebagai perusahaan penyelenggara Bitcoin gitu ya. Jadi ternyata yang beli itu satu lembar itu sampai puluhan miliar adalah bandar judol. Saya tanya lagi, Pak, gimana caranya perusahaan yang berizinnya bukan Bitcoin, tapi kok banyak yang beli ke tempat klien Bapak? Ibaratnya saya nih, saya perusahaan tidak berizin,
Kemudian saya jual Bitcoin ke Kang Gatot. Kang Gatot kira-kira mau nggak beli Bitcoin dari perusahaan saya? Pasti kan normalnya enggak gitu ya. Ah, kan perusahaan Kang Ion nggak berizin. Saya takut gitu kan. Tapi ini sampai puluhan miliar. Sampai puluhan miliar orang beli Bitcoin ke si klien tadi. Saya Itu belum ya. ada uang Kang beli Bitcoin Kang, belum. Ya, siap, siap. Iya Kang Gatot. Ternyata saya itu kerja di PPATK ini semakin mudah melihat gitu. Ini orang-orang ada yang punya uang banyak, tapi salah naruh uangnya gitu ya. Salah, salah itu ada yang memang dia terjerumus apa judul narkotika, ada juga yang memang dia nggak mau tahu, saya bisnis apa aja lah gitu ya. Coba-coba gitu ya. Nah lanjut dulu Kang Gatot sedikit. Ini saya pikir terlalu teknis ya. Intinya pasal 5 itu yang menerima. Yang menerima uang hasil kejahatan. Pasal tiganya itu adalah orang yang melakukan perbuatannya. Yang mentransfernya, yang memindahkannya, yang membeli, yang mengubah bentuk, yang kemudian apa namanya membawa uang ke luar negeri, nuker ke falas dan sebagainya. Itu pasal 3 gitu ya. Pasal 3 yang melakukan perbuatannya itu bisa kena ancaman 20 tahun penjara. Kalau pasal 4 ini adalah pihak-pihak yang datang ke notaris, Pak, saya mau bikin akta jual beli, saya mau jual rumah saya di Jakarta Selatan, luasnya 300 meter persegi. Saya mau jual 300 juta. Notarisnya ketawa gitu ya. Bu, di Jakarta Selatan mana ada rumah 300 juta, 300 meter persegi kan gitu ya. Mau jual ke siapa, Bu? Ke ke teman saya. Wah, tambah nggak masuk akal. Kalau orang jual rumah murah ke anaknya mungkin masih masuk akal, ke keluarganya masih masuk akal. Tapi modus hari ini jual rumah murah untuk menyuap pejabat itu juga ada, gitu ya. Lanjut dulu, Kang Gatot. Nah ini Kang Teteh gitu ya. Jadi percobaan, pembantuan ya. Kita yang meminjamkan KTP, yang meminjamkan rekening, yang meminjamkan apalagi identitas kita ya ke orang lain bisa-bisa dianggap apa membantu pelaku kejahatan. Jadi hati-hati banget ya dengan menggunakan produk kita ke orang lain. Banyak kasus yang saya temuin itu berawal dari sahabat lama, teman lama. Kalau saya tiba-tiba menghubungi Kang Gatot gitu ya, Kang Gatot, apa kabar gitu ya, udah lama nggak ketemu gitu ya. Paling Kang Gatot ini akan curiga, ini Kang Ion mau pinjam uang nih kayaknya, kan gitu ya. Tapi hari ini modusnya nggak lagi pinjam uang, tapi mengajak Kang Gatot itu untuk investasi gitu ya. Kang Gatot yuk kita investasi di ini ada semacam robot trading, ada investasi yang bagus, marginnya besar gitu ya. Ternyata ujung-ujungnya adalah penipuan dan penggelapan. Itu banyak banget. Jadi berawal dari teman lama yang menghubungi. Itu ada kasusnya banyak teman-teman ya. Jadi ada yang bahkan sampai miliaran karena percaya sama temennya gitu ya. Dulu sih teman baik ya ternyata bohongin juga gitu ya. Jadi konsep pertemanan ini intermezzo aja sih teman-teman. Dulu dalam kasusnya mantan orang pajak, Kang Gatot masih ingat gak kasusnya si ini Gayus Tambunan ya? Itu oknum orang pajak. Nah, ternyata seluk-beluknya itu banyak terjadi di belakang gitu ya. Ada 3 orang oknum penegak hukum yang disuap ratusan juta. 3 orang. Dan akhirnya ketahuan. Besoknya mau dipanggil ke persidangan oleh Pak Hakim. 3 orang ini ngopi bareng gitu ya. Bro, gimana ya besok dipanggil sama Pak Hakim? Kita mau ngaku, mudah-mudahan dikurangi ancaman hukumannya. Kalau nggak ngaku, tapi udah ada buktinya gitu ya. Akhirnya 3 orang ini, 3 orang oknum yang menerima suap dari si pengacara Gayus itu bersepakat. Ya udah deh, besok apa namanya kita ngaku aja ke Pak Hakim gitu ya. 3 orang, nah, dari 3 orang ini kan satu-satu ditanya nih, kamu A ya, kamu ini nggak nerima nggak gitu ya. Oh ya nerima Pak Hakim gitu ya.
Begitu dua orang lagi yang di belakang, kamu nerima nggak? Kang Gatot bisa nebak gak jawabannya apa? Yang pertama tadi ngaku, yang kedua ketiga ternyata nggak ngaku teman-teman gitu ya. Itu nggak ada lagi istilah pertemanan. Jadi dalam transaksi, dalam apapun juga gitu ya, yang sensitif. Lanjut dulu Kang Gatot, mungkin ada 3 menit lagi kita untuk Ini paparan ya. ada teorinya Kang ya mengenai itu ya. Dia ngaku, saya Betul. ngaku. Apa namanya Kang? Saya lupa tuh istilahnya apa. Iya ya ada teorinya tuh. Ada teorinya ya, betul. Ada teorinya tuh. Itu Eh, saya lupa tuh. Ada teori itu. nah, Kang Indra nih, eh Planners Dilema ya. Iya ya. Makasih Kang Indra. Yang berikutnya adalah kejahatan korporasi. Nah, teman-teman, Kang Teteh yang berbahagia, jadi sebuah korporasi, sebuah perusahaan bisa-bisa diancam dengan pencucian uang. Kalau 4 kriteria ini terpenuhi, gitu ya. Yang terjadi di Indonesia hari ini sudah ada beberapa perusahaan yang dihukum, gitu ya. Karena kejahatannya dilakukan atas nama korporasi, gitu ya. Dilakukan oleh personil pengendali korporasi. Kemudian untuk memenuhi tujuan korporasi, ya misalkan untuk apa namanya ya usaha tambang, dilakukan sesuai dengan tugasnya si eh, pejabatnya ya dan manfaat bagi korporasi. Oleh karena itu, Akang Teteh buat yang punya usaha ya sekali lagi hati-hati berbisnis dengan orang atau perusahaan yang lain gitu ya. Sekarang ada sih database perusahaan di Ahu Online ya. Mungkin Akang Teteh yang tertarik misalkan bisa apa namanya mengajukan registrasi ke database Kumham Aku Online. Jadi kalau kita lagi mau bisnis dengan PT XYZ, nah, cek dulu nih profilnya di mana gitu ya. Ah kok ribet banget sih Kang Ion gitu ya. Kan dia udah ngasih dokumennya. Belum tentu Akang Teteh. Saya banyak nemuin kasus itu pada bohong. Jadi orang berbisnis izinnya tuh palsu semua gitu ya. Jadi mungkin kalau dicek di ahunya dia ada gitu ya. Oh terdaftar. Ternyata dokumennya yang palsu. Bukan orang itu yang pengurusnya. Itu ada juga gitu ya. Tapi ada juga yang izinnya sudah habis juga ada. Ada perusahaan perdagangan tapi nggak punya izin apa namanya tadi Bitcoin. Ada perusahaan apa nih money changer berizin pengiriman uang. Itu kan nggak boleh tuh izinnya gabung gitu ya. Jadi intinya hati-hati deh kita berbisnis dengan siapapun juga gitu ya. Lanjut dulu Kang Gatot. Udah habis ya waktunya 30 menit ya. Gimana Kang Gatot? Saya kembalikan dulu ke Kang Gatot. Mau lanjut dulu atau gimana? Iya Kang, jadi waktu kan sisa 30 menit lagi ini Kang untuk tanya jawab jika memang ada. Tapi dari yang di chat room dan yang di resen nampaknya belum ada nih yang mau nanya gitu. Atau ada mau langsung sekarang mau nanya Kang Teteh? Enggak? Boleh sebelum saya lanjut kalau ada yang mau sharing, mau diskusi boleh ya Kang Gatot ya. Ini sepanjang pengalaman saya di PPATK. Jadi saya gabung PPATK ini tahun 2007 sampai sekarang. Gak kerasa nih. Gak kerasa lama banget di PPATK ini. Silakan Kang Gatot kalau ada yang mau ditanyain ya. Kalau belum ada saya nanya nih Kang, boleh ya? Siap-siap Kang Gatot. Kalau misalnya saya punya usaha nih, let's say toko kelontong lah gitu. Terus kan kita sekarang trennya udah pakai QRIS ya. Nah, ada nggak cerita-cerita sejenis bahwa transaksi itu terjadi di toko seperti itu, eh, yang apa tiba-tiba salah kirim lah, wah harusnya 40.000 nih jadi 40 juta kekirim misalnya gitu. Dan nanti aja besok saya minta lagi ya, orangnya nggak tahu mana. Nah, kayak gitu ada nggak Kang? Atau besoknya saya yang didatengin sama misalkan gitu, sama petugas, gimana Kang? Jadi mau kirimnya 40.000, tapi dikirimnya mau kirimnya 40 juta ya. Iya, misalnya gitu Kang. Nah, Enggak, atau mungkin yang lebih 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 apa lebih kecil lah ya kan kalau UMKM kan nggak terlalu setinggi 4 juta misalkan tapi kelebihan 0 40 juta gitu
Walaupun Oh, mungkin nggak material dibanding sama tadi miliaran ya. Cuman kan besok aja ya, nggak ada yang ambil besoknya gitu. oh ya ya ya. Em, itu ada modus yang sudah lama ya. Kalau dari modusnya tuh gini ya. Nama itu Kukos Marfing. Kukos Marfing. Jadi Kukos Marfing tuh gini. Perusahaan kirim uang ke orang dilebihin. Jadi dilebihin, bukan kurang gitu ya. Tapi ini kebanyakan tuh gini, terjadi di money remittance. Money remittance itu penyelenggara transfer dana ya. Biasanya tuh pengirimannya tuh ke keluarga-keluarga TKI. Jadi misalkan di Indonesia ini ada ribuan orang tua, ribuan ibu, ribuan istri yang menunggu nafkah dari suaminya pergi ke luar negeri. Pasti kan setiap bulan ada uang yang dikirim gitu ya. Nah, ini udah ada berapa kasus nih Kang Gatot. Si money remittance ini memang berizin, misalkan dari Hong Kong, dari Malaysia gitu ya. Kirimlah ke seorang ibu ya. Jadi dari sekian ribu orang penerima transferan dari anaknya, dari suaminya di luar negeri, ada satu ibu yang biasanya satu bulan dapat 10 juta, dia transferlah 500 juta. Nanti dihubungin sama si perusahaannya. Ibu, ini ada transferan dari anak ibu di Hong Kong. Namanya ini betul ya Bu? Betul, gitu ya. Nah, si ibunya belum ngecek gitu ya. Ini kemarin mohon maaf kami kelebihan. Harusnya berapa? 10 juta ya. Jadi misalkan 500 juta gitu ya. Ibu boleh nggak minta tolong kelebihannya itu ditransfer ke rekening kami, dibalikin lagi. Tapi rekening inilah yang merupakan rekening kejahatan yang disiapkan di Indonesia. Itu banyak banget. Ya, itu namanya kuku Smartfing. Nah, kalau yang kedua, UMKM. Jadi, berapa bulan yang silam, saya didatangin sama seorang remaja. Kelahiran tahun 2002, gitu ya. 2002, masih muda banget nih Kang Gatot, gitu ya. Saya tanya, Mas, kenapa rekeningnya diblokir? Jadi bukan dia yang bertanya, saya balikin dulu, gitu ya. Kenapa kau blokir? Jadi kalau ada yang nanya ke saya, tamu gitu ya, saya balikin lagi. Ya memang, masa kenapa blokir gitu kan? Kan nggak mungkin ada sesuatu. Eh, saya sebetulnya usaha Pak toko kelontong. Jadi yang lucunya itu si mas-mas ini ngeprint kertas satu lembar. Ini Pak, ini foto toko kelontong saya. Ini foto pupuk perusahaan pupuk saya. Nah, saya tanya lagi dong, Kang Gatot. Mas, ini toko kelontongnya di mana? Ya, saya belum nanya yang lain nih gitu ya. Dia nggak jawab gitu ya. Panik gitu ya. Takut mungkin nanti saya kejar ke situ kan. Akhirnya dia bilang, saya bukan yang jual. Loh gimana sih? Saya pemasok. Oh, masnya pemasok. Kan. Ya ngapain juga ngeprint toko kelontong kan gitu ya. Pemasok kepada toko kelontong dan toko pupuk. Masnya masuk apa sih gitu ya? Jualan apa? Saya masuk ciki. Jadi dia hanya bisa mengucapkan ciki makanan gitu ya. Terus dari mana ngambilnya cikinya? Dari Tanah Abang. Oke lah dari Tanah Abang dikirim ke toko kelontong ini. Di Jakarta bukan, bukan gitu. Jauh banget gitu ya di Jawa gitu ya. Dari Jakarta ke Jawa. Meskipun ketika saya lihat mutasinya itu Kang Gatot, saya udah megang kertasnya. Ini 40 miliar. Ini cikinya sebanyak apa dikirim ke Jawa itu kan? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya jualan ciki ke Kang Gatot, maka Kang Gatot akan kirim uang ke saya kan, transfer. Mau kiris juga bisa kan gitu ya. Itu normal. Tapi yang terjadi sama mas-mas ini, dia jualan ciki ke toko kelontong, Ah, toko kelontongnya kirim uang ke dia, ya. ternyata dia pun kirim lagi uangnya ke toko kelontong. Ini gimana konsepnya nih? Siapa yang jualan, siapa yang beli gitu kan? Jadi muter-muter duitnya. Nah, ternyata dia ketemu di Facebook, ya, ketemu di Facebook sama orang, diajak kopi darat di kafe di Jakarta. Mau nggak bisnis dengan saya modalin. Ternyata bandar judul, Kang. Jadi itu bandar judul itu masuknya bisa dari mana aja. Dari Facebook, gitu ya, kemudian dari yang lain. Termasuk ada satu kasus seorang ibu rumah tangga. Dia setiap hari nganter anaknya ke sekolah. Nah, ini mungkin contoh kecil ya, terjadi sehari-hari. Kalau ibu-ibu udah nganter anaknya ke sekolah, misalkan dia nggak ke kantor ya,
Dia kan mungkin nongkrong dengan ibu-ibu yang lain ya, Kang Teteh ya, ngopi-ngopi ya, cari kafe yang terdekat gitu kan sambil nunggu nanti anaknya itu pulang gitu kan. Ternyata ada seorang ibu yang datang ke tempat saya, rekeningnya keblokir. Saya balikin lagi ya, ibu kenapa rekening keblokir gitu kan? Dia bilang, saya main saham. Kan boleh dong Pak main saham. Ya siapa yang larang Bu main saham kan gitu ya. Saya tanya lagi, ibu main sahamnya di mana? Ya, saham apa? Nggak bisa jawab Kang Gatot. Akhirnya barulah dia bilang, dia itu naruh uang ke orang tua murid yang lain. Ini Bu, 30 juta, 50 juta gitu ya. Untuk main saham. Ibu dikasih lihat nggak ini aplikasinya? Enggak pernah. Pokoknya nanti kalau ada keuntungan ditransfer ke rekening saya. Yang terjadi ternyata apa Kang Gatot? Semua orang tua yang nongkrong di situ dimintain duitnya ternyata buat iming-iming saham, ternyata dimasukin ke slot judi online. Jadi nggak peduli temen nongkrong, temen apa, ibu-ibu gitu ya dan sebagainya. Itu eh, tapi kalau misalkan tadi yang UMKM, memang eh, kalau penipuan itu gini Kang Gatot. Penipuan ini dia biasanya tidak berizin ya. Jadi jualan online, kemudian uang transfer tapi nggak dikirim gitu ya. Atau investasi ya, mungkin di antara sanak saudara kita ada yang pernah ngalamin ya. Ayo sekarang ada side job ya, tambahan penghasilan. Deposit 100.000, cukup klik link Shopee, nanti kami balikin 150.000. Itu sampai hari ini masih ada Kang Gatot. Masih banyak masyarakat yang nggak paham. Itu Itu udah kan pasti emang tuh Kang, apa penipuan. menjanjikan sekali orang juga 50.000, 50% berarti kan lebih kurang ya. Sehari aja Betul. sampai dapat lumayan beli gas, bako gitu kan. Iya. Jadi Ah, apa ya? betul betul. Itu kasihan banget Kang Gatot. Kasihan banget. Nah, ini ada pertanyaan tambahan nih di kolom chat ya. Kalau ada kasus scam di masyarakat, peran PPATK bagaimana? Apakah sudah dalam posisi yang berpihak pada korban? Pasti berpihak pada korban. Jadi gini, tapi ini harus dipahamin betul ya gini. Penipuan, scam, pasti pencucian uang. Karakteristik pencucian uang itu, Akang Teteh, pasti cepet banget. Jadi jangan berharap misalkan eh, kejadiannya tahun lalu, kemudian baru kasih laporan ke bank, ke PPATK, ke yang lain tuh baru hari ini. Ya. Jadi ibaratnya gini, si pelaku kejahatan itu punya sindikat. Ada yang bertugas dia melakukan penipuannya, ada yang bertugas menunggu transferannya. Jadi dia selalu mengecek saldo nih gitu Kang Gatot. Nih tadi ada nggak ya korban-korban yang ketipu ya? Begitu masuk uang itu ke rekening si penipu, penipu ini langsung pindahin dalam hitungan 5 menit. Pindahin gitu ya. Jadi dalam hitungan 5 menit gitu ya. Begitu misalkan korbannya itu nelfon ke perbankan, bank apapun lah, Bank ABC, Bank XYZ gitu ya. Halo, selamat pagi Mbak, saya ketipu nih gitu ya. Nama ibu kandung apa Bu? Pak, kronologis, tolong isi formulir, habis setengah jam. Padahal uangnya itu udah pindah 5 menit awal gitu ya. Tapi sekarang ada Satgas nih, Akang Teteh namanya itu IASC. Yang di dalamnya itu ada OJK, ada PPATK ya. Jadi langsung aja kalau ada sanak famili yang kena korban scam, isi formulir di ASC, nanti cara kerjanya tuh gini. Ini udah ratusan miliar diselamatkan sama Satgas IASC ini. Jadi misalkan gini, ngelapor ke BCA gitu ya. Pak, ini saya udah ngisi formulir, ini segala macam informasinya gitu ya. Saya sudah juga ngisi iasc.go.id. Semua formulirnya laporan udah saya isi gitu ya. Satgas itu ntar nanti ngehubungin bank-banknya. Halo BCA, ini ada rekening ini, dia transfer ke sini ketipu, masuk ke rekening BCA pelakunya. Kata BCA-nya, oh Pak Satgas, ini rekening ini udah mindahin uangnya ke Mandiri. Satgas ini hubungin lagi Mandiri. Mandiri, masih ada nggak saldonya? Udah pindah lagi ke mana nih? Ke BNI. Kejar lagi BNI itu. BNI, masih ada nggak? Oh masih ada Pak. Balikin ke rekening korban. Jadi yang sudah pindah-pindah ke berbagai rekening tadi itu sama si Satgas ini, apa pindahin? Pindahin langsung ke rekening
korban yang awal. Itu udah banyak diselamatkan ratusan miliar. Tapi memang banyak orang yang nggak paham. Aduh, saya males deh lapor-lapor gitu ya. Isiannya banyak. Ya memang seperti itu sih. Karena kan masyarakat kita, mohon maaf nih, maunya dapat penghasilan yang besar dan instan. Tapi begitu ada masalah, males kan ngurusinnya gitu ya. Masih bisa sih, masih bisa siapa teh Anggi ya. Dari Iya Kang iya, Indra. Kang Indra ya, Kang Kang Indra. Indra. Kang Indra lagi musim apa di sana ya? Lagi berapa derajat nih di Seoul nih? Ah, berapa? 9. Apakah OJK stakeholder PPATK juga? Betul, Kang Indra. Jadi OJK ini dia sebetulnya regulator yang menerbitkan izin usaha kepada apa namanya perbankan, asuransi, pembiayaan ya. Dia regulator yang menerbitkan izinnya. Dia juga yang melakukan audit gitu ya. Tapi ya gitu, sebagus-bagusnya audit, sekarang itu pelaku kejahatan udah lebih lebih maju lagi melihat celah kejahatan, melihat celah regulasi, celah dari produknya gitu ya. Nah, tadi dalam Satgas tadi itu apa namanya eh, ada OJK juga. Itu Satgas OJK yang menghubungin bank-banknya tadi gitu ya. Ya, tapi memang scam ini terjadi setiap hari. Sebetulnya gini, bank itu punya peran yang cukup fundamental. Kalau ada di antara akang teteh yang diperbankan ya, di divisi anti pencucian uangnya, bank itu bisa dengan mudah kok mendeteksi ketika ada transaksi penipuan. Ya, kalau misalkan gini, saya bilang ke Bank Mandiri, Bank Mandiri, saya sekarang punya ini ya, ini IASC ya, makasih Kang Gatot. Bank Mandiri, saya sekarang punya usaha jual tas di Tokopedia. Maka mulai bulan Februari nanti akan banyak transaksi uang masuk ke rekening saya. Tapi saya masih pakai rekening pribadi gitu ya, karena masih informal ya gitu ya. Masih ngurus segala macam lah gitu ya. Maka pada bulan Februari, 1 Februari, misalkan saya jual tasnya itu harganya 1 juta. Nanti akan banyak nih Kang Indra beli, yang lain beli gitu ya. Tapi saya akan jual dengan harga psikologis, nggak 1 juta gitu ya. Kalau misalkan Kang Gatot jadi penjual tas, harganya 1 juta, mau ditawarin ke calon pembeli itu konsumen, apakah genap 1 juta atau 900 ribu sekian? Pastikan 900 ribu sekian ya, Kang Gatot ya. Karena kan psikologis, oh ini lebih murah gitu, padahal beda tipis gitu ya. Penipu itu transaksinya selalu genap. 1 juta, 500 ribu, 200 ribu, 100 ribu. Perbankan udah tahu. Ini transaksi aneh. Katanya jualan tas kok genap banget gitu ya. Belum ditambah dengan ongkir, dengan diskon, dengan promo segala macam. Tapi selalu seperti itu. Penipu itu selalu genap 100, 300, 500, 1 juta, sekian puluh juta, 1 miliar gitu ya. Nah, yang kedua gini, ketika misalkan saya jadi penjual, saya nerima pembayaran dari Kang Gatot, Kang Indra gitu ya. Misalkan 900 ribu sekian gitu ya. Apakah saya akan langsung memindahkan uang itu ke rekening yang lain? Masuk nih uang pembelian gitu ya. Saya sebagai pengusaha, apakah saya langsung, wah, Kang Gatot masuk, saya pindahin. Kang Indra masuk, saya pindahin. Atau yang kedua, nanti deh, ngapain juga saya pindahin kan? Tunggu akhir bulan saya beli stok baru kan gitu. Yang dilakukan penipu itu adalah langsung memindahkan uangnya. Begitu uang masuk pindahin, uang masuk pindahin. Nah, perbankan itu sudah punya sistem yang bisa mendeteksi itu. Jadi ketika mendeteksi itu harusnya langsung diblokir sama banknya. Blokir ya, selamatkan gitu ya. Gitu Kang Indra, Teh Anggi. Kalau ada apa Kang Yan, tambahan tanya Kang. atau ini silakan. Oh ya, silakan Kang Gatot. Kang, itu tadi kan ada di awal Kang bilang 5 menit ketika kita sadar bahwa itu adalah penipuan, segera mengisi IASC ini ya Kang ya. Iya betul. Nah, maksudnya apakah ada golden time itu? Kalau lewat dari 5 menit atau 10 menit itu
duitnya nggak bakal selamat, atau emang sepanjang kita sudah mengisi eh, IASC ini mau 10 menit, 20, 30 menit itu masih bisa terselamatkan atau gimana, Kang? Em, Semakin cepat semakin bagus, Kang Gatot. Karena sisa gasnya bisa langsung bergerak. Nah, semakin lama itu uangnya tuh semakin banyak berpindah ke satu rekening ke rekening yang lain. Kalau masih ada di Indonesia, insya Allah sih bisa dikejar terus gitu ya. Tapi kalau udah ditarik tunai nanti ya ditarik tunai Ya, berarti kan ya mungkin tinggal nunggu waktu aja. Tapi kalau ke luar negeri makin repot juga. Bisa sih ke luar negeri karena di luar negeri juga ada PPATK juga sih gitu. dalam Masih bisa dalam sih. Kang, dalam hal misalkan tadi sudah keburu dicairkan itu, tentunya pencairannya kan mungkin ada 10 orang di 10 ATM berbeda mungkin ya in the same time gitu. Kan tapi udah ketahuan ada nomor rekening ini menerima uang tadi dari korban terus kemudian mencairkan di 10 ATM yang teridentifikasi. Nah, atas nomor rekening itu namanya ada dong ya Kang ya. Itu dilakukan pengejaran secara hukum atau seperti apa yang sudah pernah terjadi Kang? Iya, pertama rekeningnya pasti diblokir. Dia nggak bisa nerima lagi. Kemudian nanti dicek nih, misalkan dia pakai nama Tuan Bambang di BCA. Tuan Bambang dengan NIK sekian, nanti dicek sama PPATK. Tuan Bambang itu punya rekening di mana lagi nih selain di BCA? Oh, ternyata di Mandiri, di BNI. Nah, nanti PPATK minta semua bank itu melaporkan transaksi Tuan Bambang. Bahkan kita minta diblokir juga kan gitu ya. Jadi mungkin di rekening yang satu itu dia udah selesai, tapi di rekening lain ternyata ada penampungan. Tapi sekarang masalahnya itu gini, Kang Gatot dan Kang Teteh. Ternyata kejahatan hari ini tuh nggak ada yang pakai rekening sendiri. Jadi kalau misalkan rekeningnya keblokir, mungkin nyari tahu orangnya itu ya ternyata bukan orang itu tinggal di situ gitu ya. Pas dicek KTP-nya enggak, ini orangnya udah meninggal. Oh, saya juga nggak pernah pakai rekening ini lagi gitu ya. Atau dicuri itu banyak kasusnya juga gitu ya. Nah, tinggal mungkin nanti dibantu sama penyidik gitu ya. Siapa nih yang waktu itu menarik tunai gitu ya. Eh, Kalau sekarang misalkan udah sampai ke ujung, ke bank XYZ, ternyata ada yang menarik tunai. Nah, yang menarik tunainya ini ternyata orang yang berbeda lagi, nggak sesuai dengan si data si pemilik rekening gitu ya. Oh, ternyata eh, Tuan Dimas, KTP-nya sekian. Nah, itu paling yang dikejar nanti. Tuan Dimas dikejar sama penyidik polisi gitu ya. Itu Ya, kurang lebih kan. iya Kang. Jadi kan ini menjadi informasi bagi saya pribadi dan teman-teman mungkin ya, Kang Teteh. Atau mungkin ada saudara yang mengalami amit-amit gitu Kang ya, hal yang serupa. Jadi kita tahu nih bahwa ternyata memang ada caranya, terus ada contoh bahwa ada tinjutnya gitu ya, tinjut bahwa eh, pemerintah hadir gitu ya untuk menyelamatkan korban-korban ini gitu ya. Sepanjang kita mau melaporkan ke IASC ini gitu ya Kang ya, meskipun masalah selamatnya cepat atau lambat itu masalah waktu tadi tuh Iya, Kang ya. nanti gini aja, Hmm. Kang Gatot. Kita berharap sih tidak berhadapan dengan hal seperti ini. Iya. Tapi nanti kalau Akang Teteh ada sesuatu, ya, ada insiden, sanak familinya, nanti bisa hubungin saya aja. Nanti Oh, saya Insya bantu Allah. untuk Makasih Kang. follow up, pemantauan, ya. Dan ya colek-colek lah sama si orang OJK-nya gitu ya. Ini tolong dong bro ini diperhatiin gitu kan, kasihan ini kan. Karena banyak korbannya tuh, waduh luar biasa masyarakat yang nggak ngerti apa-apa lah gitu. Ya kan soalnya kan kalau tadi cerita dari Kang Yon, ke mereka nih kelompok masyarakat yang ingin nambah penghasilan secara instan kan itu ya. Dia tabungan punya 5 juta, dikeluarin semuanya 5 juta, harapannya dapat 7,5 misal. Taunya ditipu kan kasihan ya. Gitu. Baik, Kang Tete ada yang mau bertanya? Mangga. Ada ini Kang Budi, Kang Indra. Oh, atur nuhun. Sami-sami Kang Indra. Ya, sami-sami. Atau ada yang mau bertanya secara langsung? Masih ada waktu sekitar 9 menit lagi Tete Anggi ya. Iya, nggak kerasa waktunya ya. Iya, iya. Aduh, agak ini, agak apa tuh namanya? Agak optimis ya gitu karena dengar cerita teman-teman apalagi sekarang tuh lagi marak yang orang tuanya yang hilang uang jadi pensiunan atau
atau apa gitu. Jadi agak sedih juga dengar ceritanya. Ya, jadi gini. Tadi siapa? Teh Anggi ya? Bukan? Iya betul Teh Anggi Kang. ya? Teh Anggi. Oh ya. Em, Kejahatan keuangan ini yang menyasar apa namanya korban, dia tuh udah melakukan profiling. Betul-betul sudah melakukan profiling. Ada seorang pengurus koperasi di Boyolali, dia datang ke seorang ibu yang sudah sepuh. Uangnya masih banyak. Ayo Bu, taruh di koperasi. Marginnya besar. 1 bulan dikasih bunga koperasinya, 2 bulan dikasih bunga koperasinya, bulan ketiga hilang pengurusnya, penggelapan. Itu jadi udah profiling. Yang kasus yang kedua tuh gini, mungkin teman-teman pernah dengar eh, romance scam. Jadi romance scam ini mohon maaf, menyasar biasanya perempuan, baik perempuan yang sudah uzur ataupun yang masih muda, yang punya duit, yang masih single. Nanti itu komunikasi lewat chat gitu ya, lewat aplikasi tertentu gitu ya. Ya diajak dalam nuansa yang berbunga-bunga, saya interest ya, Anda sangat punya kepribadian yang bagus. Kemudian nanti bilang, saya punya bisnis nih di luar negeri, saya mau invest di Indonesia, mau kirim uang ke Indonesia, tapi kemudian diblokir sama PPATK gitu, diblokir sama perbankan. Kamu boleh bantu nggak? eh, apa namanya tuh, bantu 2 juta, 5 juta, dibantu gitu ya, karena udah masuk tadi tuh si Mas itu, foto profilnya itu adalah foto profil inilah mas-mas ganteng yang di drakor-drakor itu nih Kang Gatot gitu ya. Ternyata penipuan. Itu namanya romance scam gitu ya. Jadi diajak dulu untuk ya dalam nuansa yang apa namanya itu romantis dan sebagainya. Ternyata penipuan juga. Psikologisnya Dan itu kena ya banyak Kang ya. beritanya di kenapa? Main Bisa, bisa. psikologisnya. Psikologisnya Psikologis kena. betul. Nah, tapi Kang Gatot, kalau teman-teman Kang Teteh lihat di YouTube berita-beritanya, nyata jauh banget fotonya. Fotonya seperti artis drakor, ternyata pas yang ditangkap, saya kamu bilang deh, jauh banget gitu ya. Nah itu, jadi eh, tapi gini, sekarang ini yang menjadi korban penipuan tidak hanya yang lemah. Kalau saya simpulkan gini, orang-orang yang mungkin belum terinformasi dengan baik adanya kasus atau modus seperti ini, atau bahkan orang-orang yang seperti abai dengan apa namanya tuh undang-undang gitu ya. Jadi dia hanya dia hanya paham di bidang dia aja gitu Kang Gatot. Dia hanya paham di bidang misalkan IT, tapi dia nggak ngerti ada money laundering. Itu bisa juga kena gitu ya. Itu banyak eh, bahkan terakhir itu karyawan BUMN Kang Gatot. Di suatu hari jam 12 siang dia mau bergegas makan siang. Tiba-tiba ditelepon sama seseorang. Saudara namanya adalah XYZ, nama lengkap. NIK-nya sekian. Tinggalnya di sini, kantornya di sini, sudah sekian lama. Saudara melakukan kejahatan. Ayo transfer ke kami, gitu ya. Bapak siapa? Kami penyidik. Diajak Zoom, Kang Gatot. Diajak Zoom dengan latar belakang dia satgas apa gitu ya. Kemudian pakai baju polisi, pakai baju apa. Transfer 16 juta, masuk. Jadi banyak korban juga sebetulnya berpendidikan, tapi mereka seperti nggak aware dengan adanya hal-hal seperti ini. Ah, di screen ada apa lagi ya, Kang Atot ya? Di slide berikutnya ada apa lagi ya? Hmm, tadi saya sempat scroll up. Ini saya kembali ke tadi terakhir kita di sini ya. Iya, Atau ya terakhir kita di sini tadi. Selanjutnya iya ini betul. alat bukti yang sah Oh, ya dan Kang. ini. Hmm. Iya, betul. Jadi alat bukti ya, alat bukti ini kalau kita berbisnis, ini mungkin ya tips aja nih. Ada sebuah perusahaan pulsa. Kalau Kang Gatot, Kang Indra isi pulsa kan lewat e-banking, top up paket data pulsa. Ternyata hari ini tuh masih ada perusahaan besar untuk mentop up banyak
nomor handphone. Nah, suatu hari gini, ada perusahaan provider atau apa namanya pulsa ini datang ke kantor saya, Pak, rekening saya keblokir. Bapak kerjanya apa? Ini kami perusahaan ini top up pulsa gitu ya. Terus ada database-nya, ada lengkap siapa yang bertransaksi gitu ya. Suatu hari ada konsumen datang ke perusahaan itu, Mas, ini saya dari perusahaan XYZ mau top up 1 miliar untuk ratusan karyawan saya sebagai operasional atau bonus. Perusahaan-perusahaannya percaya, oke, gitu ya. Jadi 1 miliar itu udah didepositkan dulu. Nanti si perusahaan ini kemudian isi nih, satu orang satu nomor ini 100.000, 100.000 gitu ya. Kemudian ternyata apa Kang Gatot? Yang datang yang deposit 1 miliar itu adalah bandar judul. Bayangkan, bandar judul deposit 1 miliar ngisi nomor HP sebanyak itu untuk marketing, untuk apa namanya tuh share berbagai informasi judul gitu ya. Nah, kalau rekening pengusaha tadi nanti statusnya gimana nih? Dia terlibat atau enggak? Rekeningnya masih diblokir atau enggak? Ternyata dia bisa menjelaskan dengan baik nih Kang Gatot. Ini izin kami Pak, ini kami database konsumen, kami menjual pulsa tidak hanya kepada si orang ini yang ternyata bandar judul. Kami ke si A, ke si B, C, dan semua itu database-nya lengkap. Akhirnya dia blokirnya dibuka. Ya. Nah, jadi database itu penting. Alat bukti ya yang berupa pencatatan, recording itu penting. Ya, saya rasa sih kalau kita ini di apa namanya FEB ya itu udah sesuatu yang mendasar gitu ya. Tapi mungkin kalaupun kita punya bisnis yang informal ya ataupun bisnis baru tetap ya pencatatan lawan transaksi itu penting. Dengan siapa kita bertransaksi. Karena kalau misalkan kita bertransaksi dengan orang yang salah, nanti boro-boro bisnis kita berkembang, malah kena blokir itu ya. Itu udah banyak yang kena blokir. Nah, apakah kita dianggap terlibat atau enggak? Tergantung. Kita punya bukti apa enggak gitu ya. Database atau enggak gitu ya. Nanti jangan sampai kita mau berbisnis tapi malah terkendala. Karena ya tadi mungkin di awal hidup ini penuh resiko. Ya mudah-mudahan kita bisa terhindar dari hal seperti ini ya. Mungkin itu aja Kang Gatot dari saya. Saya kembali dulu ke Kang Gatot ya. Baik, terima kasih Kang Yon. Kita beri tepuk tangan dulu nih virtually atas informasi ilmu yang disampaikan oleh Kang Yon. Oh ini masih ada lagi nih Selanjutnya apa tuh pertanyaan? Kang Oh Gatot. iya nih. Ya, kalau sudah diblokir tidak bisa Yang dikembalikan. Oh ya, tadi udah ya Teanggi, dijawab ya. eh, itu bisa cepat kok. Jadi seperti yang tadi si toko pulsa tadi itu, dia bisa membuktikan dengan berbagai data perizinan itu paling besoknya udah langsung kebuka lagi, gitu ya. Langsung kebuka kok, gitu ya. Tapi kalau misalkan yang dia tidak bisa membuktikan, ya itu karena banyak dia bermodus sebagai usaha ternyata itu judul narkotika. Nah itu nggak akan kebuka gitu ya. Itu ya Kang Anggi ya. Nah, Teh Anggi ya. Baik, mungkin kita cukupkan saja ya Kang Tetes. Sekarang ini pukul 12.00. Saya pikir udah banyak yang kita dapat dari Kang Yon. Jika nanti emang ada yang mau bertanya secara personal, boleh Kang Yon izin. Iya, siap. Nanti Insya Allah. ini eh, mudah-mudahan ini ada manfaatnya buat Kang Teteh semua dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis, dalam pribadi ya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Eh, Kalaupun ada case-case yang tadi saya sampaikan di sini, itu mungkin masih bersifat umum ya. Jadi kenapa seperti itu, kenapa seperti ini, detailnya ada sih gitu ya Kang Teteh ya. Terima kasih sudah diundang di forum ini. Sehat Sama-sama semua Kang Yon. buat Kang Tetehnya. Ya, Kang Teteh, Kang saya Teteh. akhir saja ya pertemuan kita pada Sabtu siang hari ini. Eh, Nanti akan ada pertemuan lagi berikutnya. Tunggu saja, nanti akan kita sampaikan via apa WAG ataupun IG kita. Demikian saya tutup. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sehat Waalaikumsalam selalu. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.